Selamat siang para sejawat sekalian, akan kami lanjutkan kuliah pada hari ini tentang autoimmune disease yang kemarin terpotong tidak lengkap dalam penyajiannya. Maka kami lanjutkan pada hari ini dengan video ini. Mudah-mudahan dengan berakhirnya video ini sejawat semua dapat mengenali penyakit autoimun dengan mudah dan sederhana sekali. Jadi penyakit autoimun itu bukan horor. Jadi bukan suatu penyakit yang mengerikan untuk dipelajari. Penyakit autoimun ini sangat menyenangkan kalau dipelajari, apalagi mengerti patogenesis, mengerti tentang peran-peran sel imun, maka ini seperti belajar puzzle. Dasar respon imun dalam merespon antigen atau injuri di dalam tubuh adalah respon inflamasi. Ini adalah yang kita lihat di sehari-hari di klinik, yaitu proses inflamasi baik oleh bakteri, virus, atau patogen yang lainnya yang selama ini kita kenal. Dan bagaimana inflamasi oleh karena autoimun? Prosesnya sama, yaitu proses inflamasi. Namun pada autoimun inflamasinya adalah inflamasi kronik. Tidak ada autoimun dalam bentuk inflamasi akut. Inflamasi merupakan fundamental mekanisme multiseluler tubuh terhadap injuri atau infeksi atau non-infeksi. Inflamasi ini merupakan sentral dalam memelihara tisu hemostasis. Respon imun itu terjadi secara bertahap. Bila ada injuri, maka akan diikuti bakteri yang masuk, maka akan menjadikan trigger inflamasi. Maka yang pertama yang terjadi adalah kerusakan lokal jaringan yang menyebabkan tisu faktor beredar di dalam jaringan sekitar injuri yang akan merangsang meningkatkan blood flow dan permeabilitas kapiler. Kemudian permeabilitas kapiler ini akan menyebabkan sel-sel inflamasi akan mudah masuk ke dalam jaringan yang mengalami injuri. Setelah itu dia akan aktif, sel-sel imun tadi akan aktif memfagositosis sel-sel injuri, sel-sel yang ada di sekitar injuri dan membunuh bakteri yang masuk. Selanjutnya terjadi penghancuran, dan setelah ini semua selesai maka akan diikuti dengan repair. Mediator-mediator yang berperanan dalam inflamasi yaitu histamin, kinin yang dikeluarkan oleh mast sel, kemudian otot polos ini akan melemas atau tidak spasme supaya sistem imun mudah masuk ke dalam tempat injuri tersebut. Kemudian pembuluh darah akan terisi banyak sel-sel polimononuklear, plasma protein, limfosit, monosit, platelet dalam hal ini untuk menimbulkan inflamasi. Endotel pun akan injuri mengeluarkan mediator yaitu nitrik oksid dan sitokin. Setelah itu sel-sel PMN akan mengeliminasi mikroba dan protein-protein yang ada di dalam plasma ini akan menimbulkan
gejala inflamasi untuk mengeliminasi mikrob dan mengaktifasi clotting factor dan kininogen untuk sebagai mediator inflamasi. Dan makrofag yang ada di dalam jaringan inflamasi maka akan memfagositosis bakteri yang masuk atau sel-sel yang mengalami nekrosis serta merupakan sumber sitokin. Dalam hal ini sitokin adalah untuk mengaktifkan sel-sel imun yang lain atau merangsang sitokin proinflamasi, sehinggalah proses inflamasi terjadi. Selalu dalam proses inflamasi ini diakhiri dengan repair untuk menandakan suatu penyembuhan. Jadi kejadian respon inflamasi yaitu adanya bakteri yang masuk, platelet regulasi melakukan clotting untuk menutup luka yang ditimbulkan oleh infeksi bakteri supaya tidak terjadi perdarahan terus-menerus. Mast cell mengeluarkan mediator yang untuk vasodilatasi dan vaskular konstriksi untuk mendistribusikan plasma dan sel-sel yang dibutuhkan dalam proses inflamasi. Neutrofil kemudian akan membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam sel injuri tadi, dan sel-sel makrofag sitokin akan mengatur sistem imun ini supaya tidak ke mana-mana, hanya pada suatu tempat supaya tidak terjadi systemic response. Proses inflamasi ini akan terjadi sampai bakteri yang ada di dalam tubuh sangat bersih dan kemudian diikuti wound repair tadi ya. Nah, gejala dan tanda daripada inflamasi yaitu capillary widening yang menyebabkan peningkatan blood flow yang pada secara klinis akan teraba hangat, peningkatan permeabilitas, meningkatkan cairan terlepas dari mikrovaskuler ke jaringan intersisial, menimbulkan kemerahan atau bengkak, kemudian terjadi leukosit yang menuju daerah inflamasi, menimbulkan ekstravasasi leukosit to injury yang akan kita kenali dengan nyeri pada penekanan daerah infeksi dan penyebaran sitokin atau mediator inflamasi secara sistemik yang akan menimbulkan demam dan nyeri. Kita tahu bahwa inflamasi itu ada akut, ada kronik. Kalau cardiovascular disease merupakan kronik inflamasi, cancer ya merupakan kronik inflamasi, lupus merupakan kronik inflamasi, sedangkan luka bakar merupakan akut inflamasi, trauma bisa menimbulkan akut inflamasi, infeksi dapat menimbulkan akut inflamasi dan kronik inflamasi, dan kemudian memicu terjadinya autoimun. Sel imun di dalam tubuh supaya tidak berlebihan responnya maka diatur oleh Treg. Karena sudah selesai misalnya dalam mengeliminir bakteri atau mengendalikan inflamasi, kalau selesai maka sel Treg ini akan sel APC atau sel yang lainnya akan diapoptosis oleh Treg, baik antar sel to sel atau melalui IL-10 dan TGF-beta. Sekarang kita mempelajari mekanisme autoimun. Autoimun tadi sudah saya sebutkan bahwa faktor genetiklah yang berperan utama, sedangkan infeksi atau inflamasi merupakan faktor pemicu terjadinya proses autoimmunity. Kenapa terjadi proses autoimun? Yaitu intinya terjadi kegagalan
mengenali self antigen. Jadi self tolerannya itu gagal. Kemudian adanya interferon yang tinggi di dalam tubuh akibat pemicu adalah virus, adanya super antigen, adanya sekresi sitokin proinflamasi yang tinggi, dan pelepasan sitokin yang sangat berlebihan. Proses infeksi menuju autoimmunity itu akibat yang utama adalah molekular mimikri, kemudian spreading antigen, super antigen, gagalnya mengatur jumlah sitokin yang beredar. Bila tubuh mengenali antigen, maka bila tubuh mengenali antigen, maka antigen tersebut akan menimbulkan netosis, di mana netosis ini akibat neutrofil rangsangan interferon menjadi apoptosis. Sedangkan neutrofil ini penting sebagai regulator sistem imun. Maka kalau banyak sel netosis, maka akan menimbulkan aktivasi MMP dan histon yang akan mengaktifkan makrofag, terjadi kompleks DNA, akan mengaktifkan endotelial cell, adanya vaskulopati, sel death, biasanya terdapat pada SLE atau APS. Tisu faktor dan platelet itu akan mengganggu koagulasi faktor, trombosis, biasanya dijumpai pada renal disease atau APS. Kemudian sitokin dari B atau C menimbulkan sistemik autoimun. Infeksi adalah pemicu inflamasi yang berkepanjangan menimbulkan autoimun. Penyakit autoimun itu ada lebih dari 200 macam menurut WHO: multiple sclerosis, ankylosing spondylitis, myasthenia gravis, diabetes, autoimun hepatitis, cryoglobuline vasculitis, rheumatoid arthritis. Peran infeksi dalam menimbulkan autoimmunity adalah hilangnya tolerans, yaitu hilangnya fungsi toleran sel T terhadap antigen, sehingga self antigen biasanya dikenali sebagai antigen. Jadi self tisu dikenali sebagai antigen, sehingga dilakukan pengerusakan seperti pada inflamasi. Pada prinsipnya, infeksi menimbulkan autoimmunity yaitu karena proses molekular mimikri, yaitu adanya kesamaan antara pattern antigen dengan pattern daripada self antigen. Molekul mimikri dikatakan menimbulkan severe autoimun. Di sini kita lihat bahwa patogen peptida akan mimik dengan peptida, ini menimbulkan autoimun. Sedangkan sel naif yang mengenali antigen yang dipersembahkan oleh MHC akan menimbulkan inflamasi yang berlebihan bila dia ada mimik faktor. Jadi adanya faktor kesamaan susunan protein di dalam self antigen. Bystander aktivasi yaitu terjadinya inflamasi yang berlebihan akibat kerusakan jaringan daripada sel yang nekrosis akibat inflamasi, kemudian epitope spreading karena adanya hancurnya daripada sel-sel yang mengalami inflamasi organ tubuh tadi, maka dikenali tubuh sebagai banyak antigen yang tersebar
di dalam tubuh. Sedangkan molekular mimikri adanya kemiripan. Sedangkan super antigen yaitu peptida yang pada umumnya menempel pada MHC pada tempatnya, tetapi pada super antigen dia tidak menempel pada tempatnya tetapi dapat mengaktifasi sel T autoreaktif. Ini contoh daripada rheumatoid arthritis. Kenapa menjadi penyakit autoimun? Karena sinovial dijadikan target sistem imun untuk mengalami inflamasi akibat sel T, sel B mengalami autoinflamasi. Dilaporkan pada akhir-akhir ini adanya gut dysbiosis akan memicu terjadinya proses autoimun, yaitu karena adanya gut dysbiosis bakteri bisa masuk ke dalam tubuh dan mengaktifkan sistem imun. Sistem imun tadi akan ke sirkulasi dan di dalam sirkulasi sel T akhirnya tersangkut di sinovial karena mempunyai ligan yang sama atau melalui molekular mimikri. Sel T mediated autoimun yaitu penyakit yang dikenal yaitu rheumatoid arthritis karena yang dominan adalah sel T, di mana sel T ini akan memicu terjadinya inflamasi yang terus-menerus dengan mensekresi berbagai sitokin, terutama TNF-alfa, IL-6, dan sel B di sini diduga mempunyai peran besar karena sel B diduga sebagai sel APC selain memproduksi autoantibodi. Autoantibodi yang terbentuk ini akan dikenali oleh makrofag dan dipersembahkan ke sel T, akan memicu timbulnya inflamasi terus-menerus yang tidak terhenti. Akibat dari sitokin yang disekresi ini akan mengaktifkan sel-sel lain untuk merusak tubuh. Sehingga pada akhir-akhir ini terapi pada penyakit autoimun adalah memotong jalur inflamasi ini melalui cara dengan memblokir sitokin yang berperan pada penyakit autoimun. Tipe 4 sel T mediated disease yaitu antara lain insulin dependent diabetes mellitus karena kerusakan B-cell destruksi, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, celiac disease. Sedangkan B-cell autoimmunity kita kenal dengan penyakit autoimun, tiroiditis, anemia hemolitik, purpura, idiopatik purpura. Banyak sebabnya yaitu karena virus, adanya gen yang hipometilasi akhirnya mengaktifasi T-cell. Aktivasi T-cell ini akan menimbulkan eksesif B-cell aktivasi dan munculnya autoantibodi. Kalau autoantibodi tadi single hanya mengenal tiroid, maka namanya single organ autoimmunity. Tetapi kalau banyak yang dikenali oleh antibodi tadi, dirusak oleh antibodi tadi, maka disebut multiple autoimmune disease. Tipe 2 antibody mediated disease yaitu autoimun hemolytic, autoimun thrombophenic purpura, Koch-Pasteur, pemphigus vulgaris, acute rheumatic fever, Graves' disease, myasthenia gravis. SLE adalah B-cell imun, B-cell mediated autoimun di mana multi organ yang rusak. Pada tipe antibody mediated immunity yaitu kompleks imun tadi akan mengendap di vaskuler dan menimbulkan vaskulitis. Nah, vaskulitis inilah yang menimbulkan gangguan pada organ yang
sirkulasi. Graves' disease merupakan penyakit single organ karena adanya antibodi terhadap reseptor tiroid, sehingga seolah-olah tiroid di dalam perifer rendah sehingga terjadi proliferasi atau sekresi daripada tiroid sangat berlebihan. Demikian secara singkat tentang penyakit autoimun yang mungkin sederhana tetapi dapat difahami untuk mendiagnosa pasien di klinik ataupun di rumah sakit yang sejawat jumpai. Demikian, terima kasih. Kami minta supportnya supaya saya terus rajin mengamalkan segala apa yang saya dapat untuk teman sejawat semua yang bekerja membantu masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.